Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Kebesaran ajaib perbuatan-Mu, kan ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kami mengapresiasi untuk Bapak Ibu Saudara yang bisa datang on time di siang hari ini. Bolehkah tepuk tangan untuk kita semua? Dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang indah di siang hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi kami boleh miliki untuk datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan di siang hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hari baru yang Kau beri bagi kami, hari yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami di tempat ini menikmati setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau saja yang ditinggikan di siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku
kehidupanmu. Yes, terima kasih Tuhan. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah
Tuhan Engkau ada di sini. Melawat setiap kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Bawa setiap puji-pujianmu bagi Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang hidup, gembala yang baik. Mengiringmu seumur hidupku. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu, yes. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Biar rencana kami adalah rencana-Mu Tuhan. Karena kami mau serahkan hanya pada-Mu Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu
Puji Tuhan. Oke. Jangan dulu duduk Bapak Ibu. Ya, seperti biasanya gereja kita ada nilai yang dibangun. Dan ini terus kami ulang-ulang. Ya. Dan selama 1 menit ke depan Bapak Ibu bisa keluar dari tempat duduk masing-masing. Menjumpai seberapa banyak mungkin untuk dikasih salam. Temui beberapa orang dan katakan saya senang ketemu Anda lagi. Saya happy. Dan mungkin kalau ada yang belum kenal bisa juga saling kenal satu dengan yang lainnya karena tidak dikenal, tidak disayang tentunya. Oke. Wow, luar biasa. Masih ada waktu. Oke, yang sudah selesai bisa kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Terima kasih. Baik, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing ya, tapi Bapak Ibu satu keluarga dengan kita di dalam Tuhan tentunya. Dan jika Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk ingin bertanya tentang gereja kita, visi gereja kita, misi gereja kita, dan ataupun pingin didoain atau ada yang pergumulan harus didoakan, Bapak Ibu ya bisa menjumpai hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini dan bisa temui hamba-hamba Tuhan yang ada di depan untuk sharing bersama ya. Dan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, di kursi Bapak Ibu ada amplop yang sudah tersedia yang akan memberikan dengan tunai. Dan Bapak Ibu juga dapat memberikan melalui scan barcode yang kris ya. Bapak Ibu bisa scan barcode di bagian belakang ada dan bisa juga di layar yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang mengembalikan perpuluhan, Bapak Ibu ada amplop yang warna coklat. Bapak Ibu bisa yang tunai bisa dan bisa transfer di nomor rekening yang sudah tertera. Dan Bapak Ibu hari ini siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap dan rindu mendengar firman Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Mari angkat tanganmu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan mendengar isi hati-Mu. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi hamba berdoa biar kuasa Roh Kudus yang memberi hikmat kekuatan untuk hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tolak setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah. Kami tolak, kami hancurkan, dan kami siap membuka hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita dengar khotbah tentang bukan hanya jadi pengikut Kristus, tapi menjadi murid Kristus. Bukan sekedar kita pengikut, tapi menjadikan hidup kita murid. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi pengikut, tapi menjadi murid Tuhan. Persoalannya, sudahkah Bapak Ibu menjadi murid Tuhan? Coba tengok kanan kiri, engkau sudah jadi murid Tuhan belum? Saudara, berapa banyak orang hanya sekedar menjadi pengikut Kristus. Tapi kalau hanya pengikut Kristus, itu mudah sekali menyangkal Tuhan. Saudara tahu yang menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus itu adalah pengikut-pengikut yang berbondong-bondong. Mencari Tuhan katanya, tapi yang dicari makanannya, yang dicari mujizatnya. Dan ujung-ujungnya mereka menyangkal dan menyalibkan Yesus. Tapi kalau murid itu beda. Amin saudaraku. Murid, makanya kita bukan jadi pengikut.
bukan jadi pengikut saja, tapi kita menjadi murid Kristus. Mari kita sama-sama tahu apa sih murid itu. Murid dalam bahasa aslinya disebut matetes. Matetes itu artinya adalah murid yang menimba ilmu dan menerima pengajaran. Itu murid. Jadi murid Kristus adalah orang-orang yang menimba ilmu, mengalami pengajaran yang dari Tuhan, itu disebut murid. Tapi matetes bukan hanya sekedar murid, tapi mau dimuridkan secara tekun, diasah sampai terampil, dan akhirnya bisa memuridkan orang lain. Itulah murid Kristus. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau kita bukan sekedar jadi pengikut, tapi murid Kristus, yaitu matetes, yang mau menimba ilmu, yang mau diajar lewat kebenaran firman Allah. Hari ini saya akan berbicara tentang murid yang sejati. Kalau ada murid yang sejati, berarti ada murid yang tidak sejati. Sebetulnya saya tadinya mau pakai judul benar-benar murid. Tapi untuk kerennya dikasih murid yang sejati. Kenapa benar-benar murid? Karena ada orang yang murid-muridan. Tahu murid-muridan? Sama dengan mobil-mobilan, bukan mobil beneran. Ada banyak orang Kristen, cuma jadi pengikut murid-muridan, tapi bukan benar-benar murid. Siapakah yang benar-benar murid? Adalah murid yang sejati. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 31. Di situ ada kata benar murid. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Saya tanya, saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan yang percaya? Nah, ini lihat. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Katakan tetap. Tetap di dalam firman, tetap di dalam pengajaran, tetap mau diajar. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Saudara, ternyata untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang benar-benar murid adalah tetap di dalam firman Tuhan. Artinya mau tetap diajar lewat kebenaran firman Allah. Tapi berapa banyak orang datang ke gereja, pengajarannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih lumayan, kalau masih telinga kanan, nyangkut di otak, kalau keluar lagi boleh lumayan, agak tersangkut di otak. Tapi ada yang baru masuk, keluar lagi, alias malontok. Soalnya membantu firman. Tapi Alkitab berkata, jikalau kita benar-benar tetap di dalam firman Tuhan, saudara dan saya adalah benar-benar murid Tuhan. Itu yang disebut murid yang sejati. Tetap ada di dalam pengajaran Tuhan. Bukan saja di gereja saja, haleluya dengar firman Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, kebenaran firman Tuhan yang kita terima, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang sudah diajar lewat firman. Itu penting sekali. Itu yang disebut murid. Bukan sekedar hari Minggu dengar firman Tuhan, keluar so lupa. Bahkan tidak sedikit yang melupakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu supaya kita benar-benar menjadi murid Kristus sejati, berusaha mengerti, memahami ajaran-ajaran Kristus, dan mengikut Kristus. Kata mengikut itu artinya kita benar-benar mengikuti kehendak gurunya, mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti yang diajarkan oleh gurunya. Itu kata mengikut. Jadi kita adalah orang-orang yang mengikut guru kita. Siapa guru kita? Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula adalah jemaat yang benar-benar disebut murid Kristus. Kenapa? Itu disegani oleh banyak orang. Bahkan orang begitu segan mendengar jemaat yang mula-mula. Kenapa mereka menjadi murid yang begitu luar biasa? Karena mereka bertekun, katakan bertekun. Bertekun di dalam pengajaran. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 2,
ayat 41 sampai 42, dan nanti kita lompat Kisah Rasul 5 ayat 42. Berkata demikian, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Sebentar ada 7 orang yang akan masuk dalam baptisan air. Kemarin ikut New Life dan hari ini akan dibaptis nanti. Jam 4 sore. Saudara. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami hamba-hamba Tuhan, pengerja cukup capek. Dari hari Jumat, Sabtu non-stop. Ini Minggu non-stop juga sampai sore nanti. Saya tidak akan pulang ini. Tidak pulang sampai sore. Karena akan kasih konseling baptisan dan baptis. Tapi roh saya menyala terus. Enggak capek. Tubuh memang capek. Rasa-rasanya tadi saya sudah bilang sama bagian konsumsi. Tolong bikinkan kopi agak sedikit ngantuk saya bilang. Capek. Tapi begitu sudah naik di mimbar, rasa-rasanya luar biasa. Rohnya menyala-nyala. Saudara, jemaat mula-mula hidup bertekun dalam pengajaran. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pasal 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah. Dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tahu nggak saudara, gereja kita ini bukan hanya sekedar ibadah raya hari Minggu. Tapi ada ibadah di rumah-rumah yang disebut family cell. Karena memang gereja mula-mula pun demikian. Jadi mereka bertekun pengajaran bukan saja di hari Minggu, tapi di family cell. Di kelompok-kelompok kecil. Saudara, mereka begitu disegani, kenapa? Karena mereka bertumbuh. Karena mereka menjadi jemaat yang benar-benar murid Tuhan yang sejati. Karena mereka bertekun dalam pengajaran. Saudara, ini penting sekali. Kita bukan hanya jadi jemaat yang biasa-biasa saja, tapi menjadi murid Kristus yang bertekun dalam pengajaran. Amin, saudaraku. Orang yang bertekun dalam pengajaran tidak mudah terombang-ambing oleh hal-hal dunia. Tapi mereka akan terus bertekun dalam. Sasaran kita menjadi murid Kristus apa Bapak Ibu? Ada lagunya tuh. Ku mau sepertimu, Yesus. Apa? DPI dong? Saya hidung gora. Tuhan Yesus orang Yahudi, hidungnya tinggi. Kemarin bagus itu sama istri saya. Mama tidak seperti Yesus, hidungnya mungil. Tapi yang seperti Yesus adalah hati kita, karakter kita. Karena kita mau jadi murid. Amin. Sasaran pemuridan, sasaran kita menjadi murid adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat yang ke-29. Dan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara-saudara. Yesus Kristus yang sulung, berarti seorang adik-adiknya. Yang menjadi sama serupa dengan gambar. Itu sasaran dari pemuridan, menjadi murid. Nah sekarang saya akan masuk, ada 3 ciri-ciri murid yang sejati. Yang mau diajar oleh firman Allah. Yang mau tetap ada di dalam pengajaran, sehingga kita benar-benar menjadi murid. Murid yang sejati. Yang pertama, mari kita baca dulu ayatnya supaya kita tidak berandai-andai. Dalam Injil Lukas, pasal yang ke-14, ayat 27, 25, 26 sampai 27, dan lompat ke ayat yang ke-33. Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya. Ini pengajarannya keras banget, saudara. Tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi apa? Halo?
tidak membenci saudaranya, yang membenci, kalau tidak membenci bapak ibu, saudara-saudaranya, anak laki-laki, akan diri sendiri, engkau dan saya tidak menjadi murid Kristus. Yang kedua ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi apa? Murid. Yang ketiga, ayat yang ke-33. Demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat apa saudara? Wow. Setelah saya baca ayat ini, saya merenung. Sejenak saya merenung, Tuhan keras banget. Apakah saya akan melanjutkan khotbah ini? Karena memang khotbah pertama menjadi murid, bukan jadi pengikut. Mau tidak mau saya berkata, iya saya akan lanjutkan khotbah ini. Yang pertama saudara, dengan jelas dikatakan mengutamakan Tuhan. Tadi dalam pembacaannya dengan jelas berkata begini saudaraku, saya baca lagi ayat yang ke-26. Menjadikan Kristus yang utama. Lukas 14 ayat 26 tadi, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di dalam kitab yang lain berkata tidak layak menjadi murid Kristus. Beberapa tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu, seorang bapak telepon sama saya, jemaat kita. Jam 12:30 malam, dalam hati saya, kedukaan ini. Tapi enggak, dia marah-marah telepon saya begini, Pak, tolong jelaskan ayat ini. Ayat ini yang baru dibaca. Masa ayat ini saya suruh membenci orang tua? Kebetulan orang tuanya, papa mamanya tinggal sama dia. Tinggal sama dia. Dan dia begitu sayang orang tuanya. Kenapa ayat ini mengajarkan saya harus membenci papa? Harus membenci mama, harus membenci saudaraku, anakku laki-laki dan perempuan. Apa maksudnya Pak? Kok firman Tuhan ngajar yang tidak benar katanya. Lalu saya berkata, Pak sabar, ini sudah marah-marah. Sabar Pak, yang dimaksud ayat ini adalah kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mengasihi ayah dan ibu lebih daripada mengasihi Tuhan, engkau bukan murid Tuhan. Kalau engkau mengasihi anakmu laki-laki, anakmu perempuan, lebih daripada mengasihi Tuhan, engkau tidak layak menjadi murid Tuhan. Itu yang dimaksud ayat. Bayangin saudara, kita mengasihi ayah ibu, harusnya kan wajar. Tapi kalau lebih mengasihi orang tua, mengasihi papa mama, mengasihi anak-anak, saudara tidak beribadah. Jangan melotot sama saya. Apalagi minta maaf, ini mengasihi ayah ibu loh. Mengasihi ayah ibu, apalagi saudara mengasihi pekerjaanmu. Lebih daripada mengasihi Tuhan. Oh di luar sana, di sini tidak ada. Amin. Mulai berasakan, murid atau bukan kita ini. Saya punya 2 anak, saya kasihi. Apapun yang saya punya, apapun saya mau kerjakan untuk anak saya mengasihi mereka berdua. Tapi saya jauh lebih mengasihi Tuhan daripada anak dan istri saya. Dulu anak saya pernah protes sama saya begini, Papa yayanan terus. Waktu itu Yuda masih umur 5 tahun, ngomong pelayanan yayanan katanya. Papa cuma yayanan terus. Kita mau pergi jalan-jalan, enggak bisa. Itu tertemplak. Mem telepon nama kita. Ed, jangan cuma melayani, tapi keluargamu juga harus dilayani. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara juga mengasihi ayah dan ibu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara juga mengasihi anak-anak. Betul? Tapi jangan sampai kita mengasihi anak-anak lebih daripada mengasihi Tuhan. Apa sih definisi berhala? Definisi berhala adalah kalau engkau mengasihi segala sesuatu lebih
lebih, katakan lebih. Lebih daripada mengasihi Tuhan itu berhala. Kemarin minggu lalu Pak Stephen berkata, kalau saudara mengasihi pekerjaanmu, sampai hari Minggu pun harus buka toko dan tidak ke gereja. Yang ngomong Pak Stephen minggu lalu loh. Sekarang saya tegaskan lagi. Itu berhala. Lalu kita berkata, kita murid Tuhan. Yang ngomong bukan saya, Alkitab yang ngomong. Apa sih hukum yang terutama, saudaraku? Coba kita baca dulu, supaya kita nggak salah. Hukum yang terutama adalah, mari kita lihat di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Ini yang terutama nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Bukan separuh. Bukan separuh untuk pekerjaan, separuh untuk Tuhan. Separuh untuk keluarga, separuh untuk Tuhan, nggak bisa. Segenap. Bukan berarti nggak boleh buka toko. Bukan berarti saudara tidak boleh mengasihi keluarga kita. Bukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Komplit ini. Segenap artinya seluruh hidup kita. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, pasti engkau tidak punya 02. Cuma 01 sudah cukup. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, bisa-bisa engkau punya 02 dan 03. Sehingga 01-nya menangis. Halo? Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara malas bekerja, itu tidak mungkin. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan rajin untuk bekerja. Menafkahi istri dan anak-anak. Tapi jangan sampai pekerjaanmu engkau kasihi lebih daripada mengasihi itu. Itu namanya mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain, kita harus punya prioritas utama adalah siapa? Tuhan. Itu yang dikatakan suruh membenci, seolah-olah suruh membenci ayah dan ibu. Tapi yang dimaksud adalah kita memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek dalam hidup kita. Memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Bukan saja saat ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Ada lagunya, lagu jadul. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama. Dan Alkitab mengajar kalau engkau mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka Alkitab berkata segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidup saudara. Asal kita punya prioritas kepada Tuhan. Kalau kita benar mau jadi murid Kristus, maka Tuhanlah yang prioritas dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara baca ayat sebelumnya soal makan minum, sandang pangan, papan, apa yang kau butuhkan, itu dicukupkan kalau engkau punya prioritas kepada Tuhan dalam hidup ini. Pertanyaannya, kalau engkau benar-benar mau jadi murid Yesus, sudahkah engkau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada orang yang begitu mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Yang lahiriah ini nggak akan dibawa pulang. Saya mau tanya, kalau engkau meninggal, engkau bawa apa? Harta bendamu akan dibawa. Saya ingat ada satu ilustrasi.
orang mati. Lalu dia pesan, karena dia punya emas 10 kilo. Dia bilang kalau mati, kita pakai emas taruh di peti ya. Begitu sampai di pintu sorga, si Petrus so jaga dia pintu. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Itu sampah. 10 kilo. Sampah itu. Lalu dia tinggalkan di pojokan. Ternyata dia simpan satu di popoji. Namanya hatinya. Tiba-tiba begitu masuk dia kaget, lantainya emas. Maka ada pengumuman, masih ada sampah yang di popoji. Yang di kantongmu itu sampah. Keluar lagi dan buang. Terpaksa dia keluar lagi, dia buang. Saudara, di dunia nggak pernah punya sambrut, batu krisopras. Kita belum pernah lihat itu, saudara. Krisopras itu bagaimana. Tapi itu batu yang mahal. Alkitab berkata di sorga dindingnya terbuat dari batu-batu permata indah. Lantainya dari emas murni. Gak bawa apa-apa kita. Tapi jadilah murid Kristus. Hati hamba yang mau dibentuk oleh Tuhan. Lagunya kan, ku tak membawa apapun juga, tapi hati hamba yang kau cari. Hati hamba adalah hati yang mau dimuridkan oleh Kristus. Yang kedua. Yang pertama mengutamakan Kristus. Yang kedua mau pikul salib dan sangkal diri. Tadi dalam pembacaannya Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat saudara menjadi apa? Murid. Seringkali kita berkata, Tuhan, kita mau diberkati. Tapi kalau pikul salib, Pak Edi Jo sama Pak Stephen. Ada banyak orang Kristen maunya enaknya doang. Tapi disuruh pikul salib nggak mau. Tadi WL-nya siapa ya? Iren. Itu lagu pertama saya kaget. Jangan yang baik-baik saja yang kita mau terima. Tapi kadang-kala kita menderita pikul salib katanya. Saudara, apa sih pikul salib? Pikul salib artinya kita mau menderita. Mau menderita, mau sengsara, mau ngalami sengsara karena Kristus. Bukan sengsara karena narkoba, bukan sengsara karena perbuatan kita. Tapi menderita karena Kristus itu bagian dari pikul salib. Contoh Bapak Ibu, contoh. Saudara bergaul dengan teman-teman. Teman-temanmu mabok, teman-temanmu main judi. Lalu saudara berkata, siapa dorang boleh, kita ning boleh. Itu bagian dari pikul salib. Mereka boleh begitu, tapi saya tidak mau. Saya mau menahan itu. Siapa di sini yang pernah sejak jadi murid Kristus, sejak jadi orang percaya, pernah difitnah? Pernah. Kalau fitnahan, dijelek-jelekan, itu makanan hari-hari pendeta. Solewat itu. Solewat. Dituding-tuding, dijelek-jelekan Pak Edi Wanyo. Itu solewat. Tapi itu bagian dari pikul salib. Pertama kali saya bertobat lahir baru saja, teman-teman saya main judi sudah mengolok-olok saya, pendeta swasta. Sok suci. Kenapa? Karena waktu mereka ajak lagi saya main judi, saya minta maaf, kita bertobat, sok suci kamu. Pendeta swasta, jadi pendeta beneran. Itu bagian dari salib yang harus kita pikul. Saudara di kampus, orang lain nyontek ujian. Tapi saudara tidak nyontek, itu pikul salib. Halo. Tapi kalau sama-sama nyontek, bukan pikul salib itu. Cari mudah, cari jalan tol. Halo. Mau menderita karena Kristus. Karena Alkitab dengan jelas mengajar kepada kita, kita harus berani pikul salib.
Memikul salib artinya kita menderita. Roma pasal yang ke-8 ayat 17. Jika kamu adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita memang anak Tuhan, kita berhak menerima janji Allah. Tapi kita juga harus rela menderita karena Kristus. Ya, berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia. Bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau saudara rindu hidupmu dipermuliakan, juga harus rela menderita bersama Kristus. Kalau saudara diolok-olok karena Kristus, itu menderita, betul saudara? Kalau saudara tidak bisa berbuat dengan saudara-saudaramu yang berbuat dosa seenaknya sendiri, seenaknya sendiri bikin dosa, tapi kita menahan diri, aku tidak mau. Itu menderita. Tapi menderita untuk Kristus. Bukan menderita karena nyolong ayam. Bukan menderita karena narkoba. Bukan menderita karena mabuk. Bukan. Tapi menderita karena Kristus. Alkitab berkata, kalau saudara orang dunia mengasihi engkau. Alkitab berkata, engkau bukan dari dunia, melainkan Tuhan telah memilih engkau dari dunia. Sebab itu dunia apa? Membencimu. Itu bagian dari pikul salib. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau engkau menderita karena Kristus, engkau mestinya berkata begini, terima kasih buat kasih karuniamu Tuhan. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita karena Dia. Jadi kita dikaruniakan bukan cuma percaya, tapi juga pikul salib. Coba tengok kanan kiri, so pikul salib belum? Jangan cuma yang enak-enak, diberkatilah. Iya, kita diberkati, tapi kita juga harus menderita bersama Kristus. Harus pikul salib. Jangan baru diolok-olok Sony mau masuk gereja. Baru difitnah, baru ada gesekan Sona masuk gereja. Itu bukan mau pikul salib, maunya Sona nyaman. Adalah kasih karunia kalau karena saudara, karena Tuhan. Saudara harus menanggung penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jikalau menderita karena narkoba, itu salah sendiri. Kalau saudara masuk penjara karena mabok, pukul istri, salah sendiri itu. Tapi kalau engkau menderita masuk penjara karena mengabarkan Injil, itu pikul salib. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Amin. Coba kanan kiri, mau menderita bersama Kristus. Lalu apa menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya tidak mementingkan diri sendiri. Kita menanggalkan ego kita. Itu menyangkal diri. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka, semua orang yang mau ikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari, mengikut aku. Di dalam bahasa Indonesia hari-hari, masa kini, kemudian Yesus berkata kepada semua orang di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap hari, dan terus mengikut aku. Saudara, orang yang menyangkal diri adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, menanggalkan keegoisan kita demi Tuhan. Demi Kristus, saya mementingkan. Tidak mementingkan kepentingan saya. Minta maaf saudara. Kalau cuma gerimis doang, saudara tidak masuk gereja. Itu saudara sedang mementingkan dirimu sendiri. Cuma gerimis doang.
Pernah jatuh cinta sama kekasih belum? Siapa yang pernah jatuh cinta sama kekasih? Ya, Pak Brian enggak ya? Saudara waktu jatuh cinta sama kekasih bagaimana? Lautanku seberang, gunungku daki, hujan geledek aku datang. Wih. Masa sama Tuhan baru gerimis kong mundur. Itu bukan murid, itu bukan menyangkal diri, cari aman. Yang ketiga, yang terakhir, terlalu panjang. Memang pendeta kalau nggak dikasih time, wah bisa 2 jam khotbah. Tidak mempertahankan hak kepemilikan. Tadi dalam pembacaannya berkata begini, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi murid. Itu dalam bahasa hari-hari disebut menyerahkan hak kepemilikan. Kadang-kala kita tidak menjadi murid Kristus karena kita mempertahankan hak kepemilikan. Kita pe harta, kita pe kedudukan, kita pe tahta. Mempertahankan hak kepemilikan sehingga dia tidak menjadi murid Kristus. Saudara dengar baik-baik, saya mau beritahu, guru agung kita namanya Yesus Kristus tidak mempertahankan hak kepemilikannya. Bahkan Alkitab menulis hak keilahiannya pun dia tanggalkan. Dia tidak menanggalkan hak keilahiannya. Filipi pasal 2. Kalau guru kita tidak mempertahankan hak, kenapa saudara mempertahankan hak? Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus apa? Oh, Tuhan tidak mempertahankan hak keilahiannya. Malaikat juga mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tuhan saja tidak mempertahankan hak. Tapi kalau saudara mempertahankan hak, saudara lebih dari Tuhan. Tuhan tidak mempertahankan hak keilahiannya. Sebab kalau Tuhan mempertahankan hak keilahiannya, sekalipun dia dipaku di atas kayu salib, bisa mati atau tidak? Nggak akan mati. Tapi karena dia menyerahkan hak keilahiannya, maka dia mati di atas kayu salib sebagai manusia 100%. Dan dia mati, dikuburkan. Tapi hari ketiga dia menunjukkan keilahiannya. Dia bangkit di antara orang mati. Maksudnya mengerti saudara? Kalau Tuhan saja tidak mempertahankan hak keilahian, tapi kita seringkali mempertahankan hak keilahian. Mempertahankan hak. Ngana nih tahu kita siapa? Wih. Oleh diri sendiri nih tahu apalagi orang lain. Ngana enggak tahu kita siapa? Oh, kita backingan. Saudara, kalau saudara berkata seperti itu orang yang tidak mempertahankan. Itu orang yang mempertahankan hak kepemilikan. Dan biasanya orang yang suka mempertahankan hak kepemilikan adalah orang yang sombong-bong. Di atas sombong. Yesus saja tidak mempertahankan hak kepemilikan. Tapi kita mempertahankan hak kepemilikan. Yang pertama, contoh-contoh dalam agama kita. Hak untuk dihargai. Daud, Saul ditolak oleh Allah untuk menjadi raja. Dan Daud diurapi oleh Nabi untuk menggantikan Saul. Tetapi Saul iri dengan Daud. Maka Daud dikejar-kejar. Sampai di Gua Adulam, di NGD, dikejar-kejar. Saya tidak baca ayatnya, tapi saudara baca nanti di kelompok sharing. Di family cell saudara baca, sharingkan.
Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan pada saatnya Saul masuk ke goa di En-Gedi. Daud ada di goa itu. Waktu Saul tidur, pasukan dari Daud berkata begini, Tuanku, kesempatan musuh ada di depan mata. Izinkan aku membunuh Saul. Tapi Daud berkata begitu, jangan. Biar nanti urusannya Tuhan. Jangan mengusik orang yang diurapi. Kenapa? Karena Daud menghargai. Kalau engkau mau dihargai, hargailah orang lain lebih dulu. Maka engkau akan lihat. Amin. Yang kedua, hak kepemilikan. Abraham punya harta milik yang paling mahal siapa? Anaknya yang tunggal. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu yang kau kasihi di atas bukit Moria. Boleh saudara nanti baca dalam Kejadian 22. Abraham tidak berbantah-bantah. Abraham tidak berkata, Tuhan salah ngomong kali. Ini anak perjanjian, kenapa diminta untuk dipersembahkan? Alkitab berkata, Abraham pergi ke bukit Moria, mempersembahkan Ishak. Saudara, tapi detik-detik terakhir, Abraham sudah menghunus pisaunya. Lalu apa yang terjadi? Begitu dia mau bunuh, Tuhan dari surga berkata, Abraham, jangan engkau apa-apakan anakmu. Aku tahu engkau lebih mengasihi Tuhan daripada anak yang kau kasihi. Abraham tidak mempertahankan hak kepemilikannya karena dia tahu milik Tuhan. Yang terakhir, Yusuf punya hak untuk membalas enggak? Oh, dibuang, difitnah dan segala macam. Tapi Yusuf tidak membalas. Karena Yusuf tahu hak pembalasan adalah haknya Tuhan. Begitu kakak-kakaknya datang, Yusuf bisa membalas enggak? Bisa, karena dia Perdana Menteri. Dia bisa berkata, bunuh satu-satu. Bunuh semua. Yusuf bisa bilang begitu. Tapi Alkitab menulis Kejadian 45. Yusuf memeluk mereka. Mencium satu demi satu. Dan berkata begini, oleh karena engkaulah yang mengutus aku. Sehingga aku bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel. Wow, luar biasa. Saudara baru disakiti sedikit saja. Ngana pikir cuma ngana yang boleh. Ayat terakhir. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau engkau mempertahankan nyawa, engkau akan kehilangan nyawa. Tapi kalau engkau menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, engkau justru akan memperolehnya. Ini penting. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Dia terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Mari angkat tanganmu, katakan yang terutama. Jadikan Yesus yang utama dalam hidup saudara. Supaya saudara benar-benar menjadi murid yang sejati. Yang terutama di dalam hidup.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati. Perlu kita introspeksi diri. Apakah selama ini kita mengikuti Tuhan sudah menjadi murid atau belum? Kita sudah menjadi orang Kristen, rajin ke gereja. Tetapi apakah kita sudah menjadi murid yang sejati atau belum? Murid yang sejati adalah murid yang mau belajar. Mau diajar dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar diajar, tetapi kita mau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama kita kembali bangun komitmen di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi murid-murid yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terus perlengkapi kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga dalam kehidupan kami benar-benar menjadi murid yang sejati. Kembali berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wanjoyo, biar terus pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa. Kemanapun dia pergi dalam perlindungan Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.